Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Wisnurat, NIM 1911011034, kelas BKB semester 3. Baik, di sini saya akan langsung saja menjawab soal melalui pertemuan tugas yang ke-10. Buatlah sebuah rancangan layanan karir bagi calon sarjana pendidikan yang memuat tentang satu opsi karir yang dapat dipilih setelah lulus. Menurut saya itu yaitu yang dapat kita ambil setelah lulusnya itu kita bisa merancangkan langsung bekerja seperti di sekolahan atau juga bisa di kantoran. Sebagai kita tahu juga guru BK juga banyak peluang kerjanya. Kemudian membangun bisnis sendiri ini seperti dia membuka les di tempatnya atau dia ke tempat siswanya. Yang selanjutnya itu lanjut kuliah. Setelah dia lulus S1 atau S2 dia juga bisa merancangkan calon sarjananya tadi menempuh S3. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perencanaan. Saya sudah membuat perencanaan pelaksanaan yaitu dengan tema malas belajar. Tujuannya itu ada terbagi dua, yaitu tujuan umum, siswa memahami bagaimana supaya tidak malas belajar. Yang kedua itu tujuan khusus, satu, siswa memahami penyebab malas belajar. Kemudian siswa memahami jenis belajar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami tips menghilangkan rasa malas belajar. Di sini saya juga sudah membuat fungsinya. Baik, ini fungsinya. Sasaran, waktunya 1 kali 40 menit. Dan pihak terkait, metode atau teknik, media atau alat, pokok-pokok materi saya sudah menyiapkannya. Kemudian juga sudah ada kegiatan inti dan penutup juga. Dan yang terakhir itu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Baik, yang kedua itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri setelah lulus. Rancangan disusun dengan mengaitkan terhadap satu atau lebih teori. Baik, di sini saya mengambil satu teori, yaitu teori perkembangan Gilbert, teori perkembangan pemilihan karir, merupakan teori dari Ellie Gilbert yang mengatakan bahwa anak remaja melalui 3 tahap pemikiran karir: fantasi, tentatif, dan realistis. Gilbert mengidentifikasi gagasan itu pada suatu proses yang sebagian besar tidak bisa diubah sebagai akibat dari beberapa kompromi pada nilai dan kesempatan. Kemudian juga serta fungsi dari persepsi seorang dalam bekerja dengan suatu pandangan realistis tentang kerja. Tahap berdasarkan kapasitas. Pada tahap ini anak sudah menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka dia mulai menanyakan pada diri sendiri apakah dia memiliki kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tidak mampu. Jadi setelah kita lulus perkuliahan begitu, kita bisa merancangkan persiapan kita seperti soft skill kita harus melihat kemampuan kita bagaimana. Kalau kemampuan kita bisa, kita harus bergerak dan kalau soft skill kita kurang bagus begitu, kita harus belajar lebih baik lagi, dan kita juga harus mempelajari dari sumber-sumber yang ada. Baik, demikianlah hasil jawaban saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Param Santi Om, Santi 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 Om.